Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekstrakurikuler Jurnalistik MTS Al-Mujahidin Samarinda. Pada kesempatan ini, kami ingin melakukan wawancara singkat dengan Ibu Nurmiyati SAG selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum terkait dengan kegiatan peringatan Hari Santri yang dilaksanakan di madrasah. Terima kasih Ibu Nurmiyati telah berkenan meluangkan waktu untuk kami. Apakah kami boleh memulai wawancaranya, Bu? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ibu tentang kaitan antara peringatan Hari Santri dengan pembelajaran di sekolah? Peringatan Hari Santri yang kita laksanakan kemarin itu kaitannya dengan pembelajaran di sekolah itu untuk menanamkan pembelajaran yang religius, untuk menanamkan seperti pembiasaan yang terutama adalah untuk edukasi tentang sejarah Hari Santri itu, tentang resolusi jihad dalam rangka perjuangan kemerdekaan, yang mempertahankan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945. Jadi resolusi jihad itu oleh santri dan ulama itu pertama terjadi pada 22 Oktober 1945 untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Apakah nilai-nilai Hari Santri dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar? Jika iya, bagaimana caranya? Sangat bisa. Ya, contohnya seperti pelajaran sejarah itu untuk mengajarkan bagaimana peran santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kemudian dalam pelajaran mapel agama misalnya, ya, untuk mengajarkan atau membiasakan pembelajaran keislaman moderat, toleransi, dan lain-lain. Kemudian untuk pelajaran PKN, yaitu hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan, peran santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yang seperti yang Ibu sebutkan tadi tentang resolusi jihad yang terjadi pada 22 Oktober 1945. Kemudian mapel bahasa Indonesia bisa melakukan lomba, misalnya lomba pidato yang berkaitan dengan sejarah Hari Santri. Kita membuat lomba tentang karya ilmiah tentang Hari Santri. Baik, Bu. Soal selanjutnya ya, Bu. Menurut Ibu, bagaimana peringatan Hari Santri dapat mendukung pembentukan karakter religius dan nasionalis siswa? Peringatan Hari Santri itu dalam mendukung pembentukan karakter. Ya, contohnya seperti pembiasaan ibadah yang biasa kita lakukan di sekolah, seperti sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kemudian pembiasaan tadarus, berdoa sebelum belajar, dan sebagainya. Kemudian dalam mendorong kemandirian. Makanya kalau di pesantren-pesantren yang pesantren khusus, itu ada sistem asrama. Itu tujuannya untuk mendorong kemandirian. Kemudian membiasakan sifat gotong royong, mengajarkan sifat gotong royong. Seperti biasa kita ada Jumat bersih, ya, kegiatan kerja bakti bersih-bersih itu jangan dianggap seperti perbudakan, atau kadang orang yang viral di sosial media itu mengatakan anak di sekolah diperbudak. Itu bukan perbudakan, tapi itu pembinaan untuk
membangun sifat gotong royong karena kita itu makhluk sosial bukan makhluk individu. Jadi setelah kita dari sekolah itu nanti ujung-ujungnya kita akan bermasyarakat. Nah, itu pembiasaan untuk bersifat sosial, membiasakan berjiwa gotong royong itu perlu ditanamkan mulai dari sekolah. Itu kaitannya dengan kita mengambil hikmah dari Hari Santri itu tentang pembelajaran para ulama di pesantren-pesantren. Iya, Bu. Baik, soal selanjutnya ya, Bu. Apa bentuk dukungan bagian kurikulum dalam pelaksanaan Hari Santri di sekolah? Untuk dukungan, ya seperti kemarin itu kita kerjasama semua antara kepala madrasah, bidang kesiswaan, OSIS, dan kurikulum untuk melaksanakan upacara Hari Santri itu. Jadi semua, kalau misalnya kurikulum tidak mendukung kan, kurikulum tidak mengizinkan, karena itu waktu pembelajaran kan. Oh, iya, Bu. Jadi kita saling, di sekolah ini kita semua elemen saling mendukung, mulai dari kepala sekolah, kesiswaan, OSIS, guru-guru, dan sebagainya, termasuk tidak kurikulum. Baik, Bu. Selanjutnya, apa harapan Ibu agar kegiatan Hari Santri ke depan bisa lebih berdampak bagi proses pendidikan di sekolah? Harapan Ibu mudah-mudahan peringatan Hari Santri ini menjadi titik balik kebangkitan para santri untuk lebih meningkatkan prestasinya, lebih meningkatkan semangat belajarnya, nah, menjadi insan yang berprestasi demi kejayaan, demi kemaslahatan pribadi dan terutama untuk bangsa dan negara. Ya, mudah-mudahan setelah peringatan Hari Santri ini, semua santri-santri Ibu semakin giat belajar, semakin giat beribadah, semakin giat bergotong royong dan sebagainya. Yang paling utama adalah bahwa kita itu harus ikhlas karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah itu adalah iman dan ikhlas. Jadi meskipun ada iman, kalau tidak ikhlas itu tidak bernilai pahala. Meskipun ikhlas, kalau tidak ada iman, jadi harus saling mendukung antara iman dan ikhlas. Dan yang ketiga harus benar sesuai dengan tuntunan agama. Tuntunan agama itu kita pelajari di bidang agama yang sangat didukung oleh pembelajaran pesantren. Baik, Bu. Terima kasih banyak pada Ibu Nurmiati atas waktu dan jawabannya. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan semangat bagi seluruh warga madrasah. Saya Wardah Hujatul Husna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.